Halo teman-teman, jumpa lagi di James POV. Kali ini gua akan bahas soal salah satu film dokumenter yang lagi heboh, yaitu tentang Michael Jordan yang judulnya The Last Dance. Bagi orang-orang yang gak tahu Michael Jordan, masa sih kalian gak tahu siapa itu Michael Jordan? Michael Jordan adalah pemain basket termahal, terbaik seplanet bumi. Sebagai anak 90-an gue tau lah Michael Jordan itu seperti apa, dan dia memang idola gue suka basket dan dia itu kayak dewa men. LeBron James enggak lah, jauh. Oke, kita ngomongin soal Michael Jordan dulu. The Last Dance itu adalah film dokumenter yang ada 10 episode, season 1 sekarang yang akan kita bahas. Gua nggak tahu akan ada season 2 apa enggak. Season 1 itu menceritakan kiprah Michael Jordan pertama kali dia masuk ke NBA. Dari sebelumnya main di SMA-nya dia ya, North Carolina University. Kemudian dia masuk ke NBA sampai dia tahun 97-98 dia menjuarai keenam kalinya juara NBA. Dan di situ lebih menceritakan tentang konflik yang terjadi di dalamnya Chicago Bulls. Jadi di samping highlight-highlight yang tentu sangat memukau sekali, dan film ini, dokumenter ini sangat menarik dan sangat bagus kalau menurut gua. Apa dia menceritakan bagaimana sisi lain dari Michael Jordan, sisi lain di dalam ruangan ruangan Chicago Bulls, ruangan para pebasket sebelum tanding itu seperti apa konflik mereka di sana. Jadi menarik sekali. Ternyata Michael Jordan suka melecehkan orang, ternyata Michael Jordan suka mengumpat, ternyata Michael Jordan suka mengintimidasi lawannya dan teman-teman setimnya. Karena kalau lu nggak mau ikut gua, lu nggak bisa juara gitu loh. Lu harus berlatih sekeras gua. Kira-kira begitu. Ternyata keren sekali film dokumenter ini. Menceritakan juga tentang bagaimana dia waktu dia bisa kalah di Utah tahun 97-98 waktu final NBA melawan Utah Jazz, dan dia kalah di kandang sendiri dan dia harus menang di kandang orang lain. Terjawab sudah pertanyaan gua dari dulu. Dan waktu dia menceritakan tentang dia mengalahkan Seattle Supersonics atau Orlando Magic, ada Penny Hardaway di sana, dia mengalahkan Seattle Supersonics waktu itu ada Shawn Kemp sama Gary Payton. Dia mengalahkan Phoenix Suns, ada Charles Barkley di sana, Dan Marley di sana. Dia mengalahkan siapa lagi ya? Detroit Pistons. Perselisihan dia dengan Isaiah Thomas, kenapa Isaiah Thomas tidak sampai ke tim Olimpiade Amerika tahun 92, itu masih jadi perdebatan sampai sekarang. Yang katanya adalah Jordan yang minta supaya Isaiah Thomas tidak dimasukkan. Ada yang bilang, si Jordan bilang saya nggak pernah ngomong seperti itu. Mungkin Charles Barkley, Chuck yang bilang ke pelatihnya supaya tidak memasukkan si Isaiah Thomas. Gua saling ya masih belum jelas. Tapi yang jelas Dream Team is the best. Film dokumenter ini oke banget. Dan lu kudu nonton, apalagi lu pegila basket. Untuk anak-anak zaman sekarang yang taunya cuman LeBron James, Kevin Durant, cuma tahu-tahu itu, lu nonton deh Michael Jordan. Bagaimana NBA zaman dulu, kontak fisiknya seperti apa, kerasnya seperti apa, beda jauh sama yang sekarang. Dan cukup, tapi ada satu sih, kalaupun mau saya ungkit sedikit kelemahannya ada satu, yaitu tidak tayang ada dua. Satu, plotnya yang maju mundur yang tidak terlalu smooth, sama kedua mengenai juara slam dunk contest. Ya meskipun lu udah bisa nonton lah di YouTube ini, cuman ya itu cuma masalah kecil. Overall keren banget The Last Dance. Lu bisa lihat kepribadian Jordan lain, lu bisa lihat bagaimana dia berkomunikasi dengan teman-teman setimnya. Bagaimana dia bisa bangkit dari keterpurukan waktu ayahnya meninggal, waktu dia kena cedera, waktu dia kalah sama Detroit Pistons, dia berlatih lebih keras lagi. Itu benar-benar motivasi men. Dan apalagi ya, keren sih. Lu nanya ke gua yang pecinta basket, pecinta Michael Jordan tentang film dokumenternya Michael Jordan, tentu saya akan puji habis-habisan. Tapi jujur aja, yang bukan pecinta Michael Jordan juga bisa jatuh cinta sama dokumenter ini. Keren lah. Aku udah nonton. Oke,
kita ngomongin soal siapa yang terbaik antara LeBron James atau Michael Jordan. Kan dua-duanya sering didebatin tuh di mana-mana. Dan kalau menurut gua Michael Jordan terbaik. Kenapa? Leadershipnya, lu nonton The Last Dance, lu akan tahu kenapa saya ngomong leadership. Bagaimana dia intimidasi teman setimnya untuk bisa lebih bagus dari dia kalau bisa. Kemudian dia loyalitasnya sama Chicago Bulls, meskipun dia sering menghina general manajernya Jerry Krause, tapi dia tetap loyal sama pelatihnya. Dia tidak suka pindah-pindah klub. You know what I'm talking about. You know who I'm talking about, right? Kemudian skillnya, oke lah, skillnya udah pasti bagus. Lawan-lawannya waktu zaman 90-an, lu bisa lihat kenapa saya bilang Michael Jordan lebih bagus daripada LeBron James. Satu lagi, baru-baru ini gue baca komentar dari Clyde Drexler, salah satu guard pesaingnya si Michael Jordan zaman itu. Dia ngomong kalau gue nggak bisa ngomong LeBron atau Michael Jordan yang terbaik. Kita harus lihat Kareem Abdul-Jabbar, terus siapa namanya yang cetak 100 poin itu satu game, Will Chamberlain. Itu bagus, itu terbaik kalau menurut dia, menurut Clyde Drexler. Dan gue bisa bilang oke, must make sense, karena waktu di era sana itu lebih keras lagi. Sebelum Michael Jordan, era sana itu lebih keras, lebih tough lagi. Dan menurut gue Kareem Abdul-Jabbar memang siapa yang bisa ngeblok skyhooknya sih. Tapi kalau lu tanya soal Michael Jordan versus LeBron James, udahlah Michael Jordan lah. Oke, segitu aja dulu ya di James POV. Mungkin kedepannya James POV nggak coba kita ngobrolin soal film nih, kita bisa ngobrol yang lain-lain juga. Oke, itu dulu ya. Makasih sudah nonton. Dah.